Perkenalkan, nama saya Sarah Widastuti dari 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Tujuan teks editorial: 1. Mengajak membaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. 2. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada membaca terhadap isu yang sedang berkembang. Struktur teks editorial: 1. Pernyataan pendapat, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. 2. Argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk membuat pernyataan. Tesis berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. 3. Penegasan ulang, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Tesis, yaitu saat akibat terjadinya pandemi COVID-19, banyak sekolah memutuskan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara online. Hal ini terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang sedang diterapkan supaya melaksanakan sistem belajar secara online untuk mencegah penularan di sekolah. Sepintas tampaknya hal ini terlihat mudah, namun ternyata tidak semudah saat belajar di sekolah. Banyak isu dan masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Argumentasi, sekolah online saat ini menuai banyak kontroversi di kalangan orang tua. Pasalnya hal ini memaksa semua orang tua untuk menyediakan sarana online yang memudahkan, termasuk kuota internet yang cukup serta gadget yang sesuai. Tentu saja tidak semua kalangan sanggup melaksanakan hal tersebut. Belum lagi tingkat disiplin anak yang menurun saat belajar di rumah. Hal ini perlu menjadi perhatian dinas pendidikan setempat, misalnya melalui penyediaan kuota internet belajar secara gratis yang sedikit banyak membantu meringankan beban orang tua untuk membayar paket internet yang membengkak. Pernyataan ulang, melalui bantuan dari pemerintah terkait paling tidak masalah yang terjadi dengan keputusan belajar online ini dapat diredam. Jika tidak, tentu saja akan banyak orang tua yang kurang setuju jika belajar online diperpanjang hingga akhir tahun, terutama bagi yang terdampak secara ekonomi dan tidak memiliki cukup sarana dan prasarana untuk melaksanakan belajar online tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial: 1. Menggunakan kalimat retris sebagai introspeksi diri atau sindiran, memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain. Contoh, di mana rasa kasihan pada anak-anak jalanan itu, mengapa kamu begitu sulit untuk dipahami. 2. Menggunakan adverbial frekuentatif, menunjukkan tingkat kekerapan terjadi sesuatu yang diterapkan, misalnya selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian, atau bisa untuk. Yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi. Konjungsi temporal, misalnya pertama, kedua, menolak, kemudian, dan berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Konjungsi penguatan, misalkan, bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Konjungsi penyebab, karena itu, dan maka. Yaitu yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja dalam editorial. Verba material, verba rasional, verba mental. Verba material menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik, yaitu verba rasional, hubungan intensitas A1 dengan yang lain. Verba mental menunjukkan adanya adaptasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.